Pernahkah kalian menjual kejujuran demi segepok uang? Malam itu, di tengah pesta megah Doha, aku berdiri mematung dalam balutan sutra mahal. Semua orang menatapku kagum sebagai calon istri tuan besar. Mereka tidak tahu, sejam lalu tanganku masih berbau cairan pembersih lantai. Aku Anissa, dan ini pengakuan dosaku tentang sandiwara cinta palsu yang menghancurkan hati pria tua paling tulus, demi keramik biru di rumah impianku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih bagi yang sudah mengaminkan. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Posisikan duduk kalian senyaman mungkin. Mari kita masuk ke dalam ingatan masa lalu saya, ke sebuah villa dingin di Qatar tempat semuanya bermula. Kalian tahu bau pagi di tempatku? Di Malang, pagi berbau tanah basah dan kopi tubruk. Di sini, di Doha, pagi berbau pembersih marmer dan pendingin ruangan yang menusuk tulang. Rutinitasku sama setiap hari. Bangun paling pagi, saat villa besar ini masih gelap. Lantai marmer ini dingin sekali di telapak kakiku. Sedingin keheningan di rumah ini. Aku menyikat, mengepel, membersihkan kemewahan yang bukan milikku. Aku, Anissa, hanya bayangan yang lewat di lorong-lorong yang terlalu lebar ini. Satu-satunya yang hangat di sini adalah layar ponselku. Di kantong daster, aku menyimpan foto Bima, anak laki-lakiku. Setiap ada jeda, di gudang, atau di dapur belakang, aku akan mengeluarkannya. Mas Bima sabar ya, bisikku pada foto itu. Bima tersenyum dengan gigi ompongnya. Nanti kalau rumahnya sudah jadi, keramiknya warna biru. Ya, Bu. Janjinya. Janjiku padanya. Biru. Warna itu yang membawaku terbang ribuan kilometer. Menahan rindu yang rasanya seperti mencekik leher setiap malam. Di rumah ini, ada dua majikan. Tuan Rashid, anak, yang sibuk dan dingin. Dan Tuan Ibrahim, ayahnya. Tuan Ibrahim berbeda. Dia pria tua yang matanya selalu terlihat sedih. Sering duduk sendirian di taman dalam. Dia satu-satunya yang tersenyum padaku. Suatu sore, aku memberanikan diri membuatkannya teh jahe, resep dari ibuku di Malang. Dia mencium aromanya. Ini, katanya, suaranya pelan, menghangatkan. Sejak itu, membuatkannya teh jahe jadi tugasku. Dia tidak pernah memintanya, tapi aku tahu dia menunggunya. Tapi kehangatan kecil itu tidak berlangsung lama. Malam itu, villa terasa lebih dingin dari biasanya. Aku baru saja selesai mencuci piring terakhir ketika Tuan Rashid memanggilku. Bukan di dapur, tapi di ruang kerjanya. Jantungku langsung berdebar. Pelayan tidak pernah masuk ke ruang kerja. Ruangan itu berbau kopi pahit dan wangi oud yang mahal. AC-nya, seperti biasa, menusuk kulit. Dia duduk di balik meja besarnya, menatapku lurus. "Dad." "Anissa," katanya. Suaranya tidak punya emosi. Aku hanya mengangguk. Kedua tanganku kutautkan di depan. "Ayah saya," lanjutnya, "sedang dipaksa menikah oleh Bibi Zahra dan kerabat lain. Saya tidak setuju." Aku masih diam. "Apa urusannya denganku?" "Saya butuh Anda," katanya. Saya butuh Anda berpura-pura menjadi kekasihnya di acara keluarga akhir pekan ini. Hanya sandiwara." Aku mengangkat wajahku. Aku pasti salah dengar. "Kekasih? Aku?" Mulutku kering. "Tapi, Tuan." Dia mengangkat tangan. "Tentu ada kompensasi." Dia menyebutkan sebuah angka. Aku terdiam. Angka itu cukup. Cukup untuk keramik biru Bima. Cukup untuk atap baru. Cukup untuk menyelesaikan rumah kami. 3 kali lipat gajiku setahun. Aku memejamkan mata. Wajah Bima yang tersenyum ompong melintas. Rumah kami yang separuh jadi. Lalu aku melihat Tuan Rashid yang menunggu. Aku menelan ludah.
Rasanya pahit. Saya mau, Tuan. Jantungku rasanya berhenti berdetak saat mengatakannya. Keesokan harinya, duniaku berubah drastis seolah diputar balik oleh tangan raksasa. Tidak ada lagi daster batik pudar atau seragam pelayan yang biasa kupakai untuk menggosok lantai. Tuan Rashid memanggil seorang penata busana khusus ke villa. Aku berdiri kaku seperti manekin di tengah ruangan. Dipakaikan abaya hitam sutra yang harganya mungkin bisa membeli satu kebun cengkeh di kampungku. Bahannya sangat halus, jatuh lembut di kulit. Tapi bagiku rasanya berat sekali. Seperti memakai baju zirah besi yang mencekik. Aku diajari cara duduk tegak, cara memegang garpu tanpa menimbulkan bunyi, cara tersenyum sopan tanpa menunduk. Tuan Rashid mengawasi dengan mata elangnya. Jangan terlihat seperti pelayan, katanya berulang kali. Kalimat itu menyengat, panas di telinga. Aku harus membunuh Anissa si pelayan, dan melahirkan sosok baru yang asing demi sebuah peran. Makan malam pertama itu rasanya seperti berjalan tanpa alas kaki di atas pecahan kaca. Ruang makan yang biasanya kubersihkan dalam diam kini menjadi panggung sandiwaraku. Tuan Ibrahim sudah duduk di sana. Wajahnya tenang namun ada guratan lelah. Saat aku masuk dengan pakaian baruku, dia menatapku. Matanya menyipit bingung. Anissa, kamu? Belum sempat dia bertanya, Tuan Rashid dengan cepat memotong. Suaranya tenang namun tajam. Ayah, Anissa ini sebenarnya teman saya. Selama ini dia membantu di sini karena dia ingin mengenal ayah lebih dekat. Kebohongan itu meluncur begitu licin dari lidahnya. Tuan Ibrahim terdiam, menatapku lama. Aku menahan napas. Tanganku meremas kain abaya di bawah meja sampai bukunya memutih. Lalu, perlahan, senyum di wajah tuanya merekah. Senyum tulus yang membuat hatiku mencelos sakit. Dia percaya. Hari-hari berikutnya adalah siksaan yang terbungkus manis. Aku diminta menemani Tuan Ibrahim duduk di taman setiap sore. Diawasi Tuan Rashid dari balik jendela kaca. Kami bicara banyak hal di antara aroma bunga melati dan debu gurun. Aku bercerita tentang Malang, tentang gerimis sore, dan tentang Bima. Tentu saja, aku harus berbohong lagi, menancapkan duri baru di hatiku. Bima itu keponakan saya, Tuan. Kataku, suaraku sedikit bergetar menahan tangis. Tuan Ibrahim mendengarkan dengan antusias. Matanya berbinar hidup. Kamu tahu, Anissa, katanya pelan. Kamu mengingatkan saya pada almarhumah istri saya. Dia juga suka bercerita tentang hujan. Mendengar itu, dadaku sesak bukan main. Rasanya seperti ada batu besar yang menindih paru-paruku. Aku menipu orang sebaik ini, memanipulasi kenangan indahnya, hanya demi keramik lantai dan atap seng. Kedamaian palsu itu pecah berkeping-keping ketika bel pintu berbunyi panjang. Nadanya menuntut. Bibi Zahra. Dia datang tanpa pemberitahuan, membawa hawa dingin yang berbeda ke dalam ruang tamu. Wanita itu berjalan masuk dengan langkah tegas. Suara tongkatnya mengetuk lantai marmer dengan irama mengintimidasi. Matanya yang tajam di balik kacamata langsung memindai ruangan dan berhenti tepat di wajahku. Dia tidak tersenyum. Tatapannya seperti elang yang melihat mangsa kecil yang gemetar. Jadi, suaranya kering dan sinis, menusuk langsung ke ulu hati. Ini, teman, yang kamu ceritakan itu, Rashid. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah sedang menilai barang dagangan cacat di pasar. Aku merasa kerdil. Aku ingin menyusut, menghilang, kembali menjadi pelayan yang tidak terlihat di dapur belakang yang aman. Dia duduk di seberang kami, dan interogasi pun dimulai tanpa ampun. Bukan pertanyaan ramah antar kerabat, melainkan jebakan di setiap kalimat. Dari mana asalnya? Keluarganya siapa? Pendidikan terakhir apa? Tuan Rashid mencoba menjawab untukku, tapi Bibi Zahra mengangkat tangan, membungkamnya seketika. Biarkan dia bicara. Perintahnya dingin. Aku menjawab terbata-bata, merangkai kebohongan yang sudah dihafal mati-matian. Tapi di bawah tatapan Bibi Zahra, kata-kataku terasa kopong dan rapuh. Dia tahu. Aku bisa merasakannya di tulang-tulangku. Dia mencium bau ketakutan dan kebohongan yang menguar dari tubuhku. Dia menyesap tehnya pelan sekali,
Matanya tidak lepas dariku sedetik pun, seolah menelanjangi semua rahasia yang kusembunyikan di balik abaya mahal ini. Akhirnya, dia meletakkan cangkirnya dengan bunyi kelenting yang nyaring, membuatku tersentak. Senyum tipis, sangat tipis, muncul di bibirnya. Bukan senyum ramah, tapi senyum kemenangan seorang pemburu. Baiklah, katanya sambil berdiri, merapikan hijabnya. Kalau memang serius, tidak ada alasan untuk sembunyi-sembunyi. Dia menatap Tuan Rashid, lalu beralih padaku dengan sorot mata menantang. Keluarga besar akan berkumpul akhir pekan ini di rumah utama kami. Kita harus merayakan perkenalan ini secara resmi. Semua orang harus lihat pilihan Ibrahim. Tuan Rashid pucat pasi, darah seolah lenyap dari wajahnya. Kakiku lemas ketika pesta keluarga besar? Itu artinya puluhan pasang mata, puluhan penghakiman. Saat itu aku sadar, aku tidak sedang menuju pesta perayaan. Aku sedang berjalan menuju pengadilan terbukaku sendiri, dan aku adalah terdakwanya. Malam itu villa utama keluarga besar bersinar terang, terlalu terang bagi mataku yang terbiasa dengan lampu redup kamar pelayan. Lampu kristal gantung di langit-langit memantulkan cahaya menyilaukan, seolah menyorot dosa-dosa yang kusembunyikan di balik riasan tebal. Aku duduk di sana, terjepit di antara bantal-bantal sofa beludru yang empuk, tapi rasanya seperti duduk di atas bara api yang membara. Harum parfum oud yang berat dan maskulin bercampur dengan aroma makanan mewah membuat perutku mual, seakan menolak semua kemewahan palsu ini. Di sekelilingku, puluhan wajah asing tersenyum, mengangguk, dan berbisik satu sama lain. Mereka melihat abaya sutraku, perhiasan emas yang melingkar di pergelangan tanganku, tapi mereka tidak melihat tanganku yang gemetar hebat dan dingin di balik kain itu. Aku merasa seperti penipu ulung yang sedang menunggu lonceng kematian berbunyi, menghitung detik demi detik menuju kehancuran. Tuan Ibrahim duduk tepat di sampingku, wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan, sesekali menepuk punggung tanganku pelan untuk menenangkan. Sentuhannya hangat, sangat bapak-bapak, dan itu justru membuat rasa bersalahku semakin membuncah naik sampai ke tenggorokan, mencekik napas. Bibi Zahra memegang kendali ruangan itu seperti seorang ratu yang kejam dan tak tersentuh. Dia duduk di tengah, dikelilingi keponakan-keponakan yang patuh. Tatapannya tajam mengawasi setiap gerak-geriku. Ketika denting sendok garpu mereda dan piring-piring mulai diangkat, suaranya memecah udara, jernih dan keras, membuat semua percakapan lain terhenti seketika. Jadi, Anissa, mulainya, nada suaranya datar namun menusuk. Kita semua senang Ibrahim akhirnya menemukan seseorang di usia senjanya. Tapi adat kita jelas dan tidak bisa ditawar. Kapan keluargamu di Indonesia bisa diterbangkan ke sini untuk membicarakan lamaran resmi? Pertanyaan itu menyambar seperti petir di siang bolong, menghanguskan sisa ketenanganku. Lamaran? Keluarga? Aku bahkan belum memberitahu ibuku di kampung kalau aku bekerja sebagai pelayan. Apalagi berbohong sebagai calon istri majikan kaya raya di negeri orang. Darahku berdesir turun ke kaki, meninggalkan wajahku yang memucat. Aku menatap Tuan Rashid, memohon pertolongan lewat mata, tapi dia hanya mematung di kursinya. Keringat dingin mulai terlihat mengilap di pelipisnya. Tuan Rashid mencoba membuka mulut. Suaranya terdengar ragu dan lemah di ruangan yang hening itu. Bibi, mungkin kita tidak perlu terburu-buru, biarkan mereka. Tapi Bibi Zahra tertawa. Tawa pendek yang tidak sampai ke matanya. Kenapa? Rashid? Tidak ada yang perlu disembunyikan kalau niatnya baik, bukan? Dia berdiri perlahan, mengangkat gelasnya tinggi-tinggi, mengunci semua perhatian pada dirinya. Keluarga besar sudah sepakat. Karena Ibrahim sudah menemukan kebahagiaannya, dan wanita ini tampaknya sudah siap. Dia menunjukku dengan dagunya yang angkuh. Kita tidak perlu menunda lagi demi kebaikan bersama. Kita tetapkan tanggal pernikahannya bulan depan. Ruangan itu meledak seketika. Tepuk tangan riuh, sorak-sorai gembira, dan ucapan selamat bersahut-sahutan memenuhi udara. Bagi mereka, ini adalah kabar bahagia, puncak dari sebuah pesta. Bagi aku, tepuk tangan itu adalah palu hakim yang menjatuhkan vonis hukuman mati. Duniaku berputar kencang.
Suara tepuk tangan itu terdengar mendengung di telingaku, menjauh dan menyakitkan, seperti suara sirine tanda bahaya. Aku menoleh perlahan ke samping. Tuan Ibrahim menatapku dengan mata berkaca-kaca. Senyumnya begitu lebar, begitu tulus, begitu penuh harapan. Dia percaya ini semua nyata. Dia pikir dia benar-benar menemukan teman hidup untuk menemani masa tuanya yang sepi. Pemandangan itu menghancurkan benteng pertahananku sampai ke dasar. Aku tidak bisa membiarkan orang tua sebaik ini hidup dalam kebohongan busuk yang kuringkai hanya demi uang keramik dan atap seng. Rasa sesak di dadaku meledak menjadi isak tangis yang tak tertahankan lagi. Air mata meluncur deras membasahi pipi, melunturkan bedak mahal yang kupakai. Aku berdiri mendadak. Gerakan kasarku membuat kursi di belakangku berderit nyaring dan jatuh terguling ke lantai marmer. Bunyi keras itu membungkam ruangan. Keheningan mencekam langsung menyergap, mematikan semua tawa. "Anissa?" Suara Tuan Ibrahim terdengar bingung, cemas, dan rapuh. Bibi Zahra mendengus kasar dari seberang meja. "Kenapa? Terharu? Atau malu karena statusmu?" Bentakannya memecah sisa keberanianku, tapi juga membulatkan tekadku. Aku menggeleng kuat-kuat, napas memburu. Air mata mengaburkan pandanganku. Aku menatap Tuan Rashid yang menunduk putus asa, lalu beralih menatap lurus ke mata Tuan Ibrahim yang bingung. "Maafkan saya, Tuan." Suaraku serak, pecah di tengah kalimat, tapi aku memaksanya keluar. "Maafkan saya. Saya tidak bisa melakukan ini lagi. Ini semua salah." Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kemewahan yang bukan hakku untuk terakhir kalinya. Lalu melepaskan semuanya. Saya bukan calon istri Tuan. Saya bukan teman Tuan Rashid. Saya hanya pelayan di rumah Tuan Rashid. Saya dibayar untuk pura-pura ada di sini. Pengakuan itu menggantung di udara, berat, mematikan, dan tak bisa ditarik kembali. Waktu seolah berhenti berdetak. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernapas. Aku melihat wajah Tuan Ibrahim berubah perlahan di depanku. Senyumnya lenyap seketika, digantikan oleh kebingungan yang dalam, lalu pemahaman yang menyakitkan, dan akhirnya kehancuran total yang meremukkan hati siapapun yang melihatnya. Matanya yang tadi bersinar hidup kini redup, kosong, seperti orang yang baru saja kehilangan pegangan hidup dan jatuh ke jurang gelap. Rasa malu membakar wajahku lebih panas dari api neraka. Di ruangan megah penuh orang kaya itu, aku berdiri sendirian, telanjang tanpa topeng, kerdil dan hina. Aku bukan lagi wanita anggun dalam balutan sutra. Aku hanyalah seorang janda miskin dari Malang yang baru saja menghancurkan hati seorang pria tua yang kesepian demi segepok uang. Teriakan Bibi Zahra memecah kesunyian ruangan pesta seperti gelas kristal yang dibanting keras ke lantai marmer. "Penipu!" Jeritannya melengking, tajam dan penuh bisa, memantul di dinding-dinding mewah villa itu, diikuti gumam riuh para tamu yang terdengar seperti dengungan lebah marah. Aku menunduk dalam, tak berani menatap siapapun. Air mata terus mengalir deras tanpa bisa kuseka. Tuan Rashid langsung bertindak cepat. Dia mencengkeram pergelangan tanganku, tarikannya kasar dan menyakitkan, menyeretku keluar dari neraka itu setengah berlari. Aku tersandung-sandung ujung abaya sutra yang kepanjangan. Rasanya seperti seorang kriminal hina yang sedang digiring paksa menuju sel tahanan, diiringi tatapan jijik dari puluhan pasang mata yang sebelumnya memujiku. Pintu berat villa utama tertutup di belakang kami dengan bantingan keras, memutus suara keributan di dalam, tapi gema penghinaan itu masih berdenging nyaring di telingaku, lebih menyakitkan dari tamparan fisik manapun. Perjalanan pulang ke villa Tuan Rashid adalah perjalanan paling sunyi dan mencekam yang pernah kualami seumur hidup. Di dalam mobil mewah yang kedap suara itu, tidak ada musik, tidak ada percakapan, hanya terdengar deru napas Tuan Rashid yang berat dan tidak teratur. Dia tidak memarahiku, tidak memukul setir, bahkan tidak menoleh padaku barang sedetik pun. Diamnya justru lebih menakutkan daripada amarah yang meledak-ledak. Lewat kaca jendela yang dingin, lampu-lampu gedung pencakar langit kota Doha berlesatan seperti garis-garis cahaya yang kabur. Indah tapi terasa sangat asing dan memusuhi. Aku duduk meringkuk di kursi penumpang depan, memeluk tubuhku sendiri yang masih gemetar hebat karena syok.
Rasa dingin penyejuk udara mobil menembus sampai ke tulang sumsum. Atau mungkin itu adalah rasa dingin dari ketakutan yang mulai merambat naik, membekukan darahku saat membayangkan nasibku esok hari. Sesampainya di villa yang gelap, aku langsung lari ke kamar kecilku di area belakang, mengunci pintu rapat-rapat seolah ada monster yang mengejar di belakangku. Dengan tangan gemetar hebat, aku merobek abaya sutra mahal itu dari tubuhku, melemparnya ke sudut kamar seolah kain indah itu beracun dan membakar kulit. Aku masuk ke kamar mandi sempitku, memutar keran wastafel sampai maksimal agar suaranya bising. Di bawah guyuran air dingin, aku menggosok wajahku kasar, sangat kasar, berusaha menghapus sisa-sisa riasan tebal yang kini terasa seperti topeng lumpur yang menjijikan. Bersama lunturnya bedak dan maskara, pertahananku runtuh total. Aku merosot ke lantai kamar mandi yang basah, memeluk lutut, dan menangis sejadi-jadinya. Aku tidak menangis karena takut dipecat atau dipenjara. Aku menangis karena bayangan wajah hancur Tuan Ibrahim tadi terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak yang menyiksa batin. Pagi datang membawa cahaya matahari yang menyilaukan namun terasa suram dan kelabu di mataku. Mataku bengkak dan perih. Tenggorokanku sakit karena semalaman menangis tanpa henti. Villa itu sunyi, sunyi yang mati, seperti sebuah rumah duka yang ditinggal penghuninya. Tuan Rashid menemuiku bukan di ruang kerjanya yang dingin, tapi di lorong dekat dapur tempat biasa aku bekerja. Wajahnya tampak tua, lingkaran hitam menggantung di bawah matanya, dan kemejanya kusut seolah dia tidak tidur semalaman. Dia tidak menatap mataku saat bicara. Agenmu sudah dihubungi. Suaranya parau, datar tanpa emosi. Mereka akan mengurus kepulanganmu ke Indonesia hari ini juga. Tiket pesawat sudah dipesan. Kalimat itu jatuh datar seperti vonis hakim, tanpa ruang untuk negosiasi atau pembelaan. Aku hanya mengangguk pelan, sadar bahwa kehadiranku di sini sekarang hanyalah noda kotor yang harus segera dihapus. Sebelum berbalik pergi, Tuan Rashid menyodorkan sebuah amplop coklat tebal ke arahku. Tangannya sedikit ragu saat memberikannya, tapi akhirnya dia meletakkannya di tanganku. Ini sisa gajimu, dan kompensasi tambahan yang kita sepakati di awal, katanya, lalu berhenti sejenak. Menelan ludah seolah ada rasa pahit di lidahnya. Anggap ini juga sebagai biaya untuk melupakan semua yang terjadi di sini. Jangan pernah bicarakan aib keluarga kami pada siapapun, dimanapun. Aku menerima amplop itu dengan tangan kaku. Berat. Jauh lebih berat dari alat pel atau ember air yang biasa kuangkat setiap pagi. Di dalamnya ada lembaran uang yang bisa mewujudkan mimpi Bima. Bisa membeli keramik biru dan atap seng baru. Tapi saat menggenggamnya, aku tidak merasakan kebahagiaan sedikit pun. Uang ini terasa panas di telapak tanganku, seperti bara api. Ini adalah uang tutup mulut. Harga untuk membeli harga diri dan kejujuranku yang sudah tergadai murah. 1 jam kemudian, aku menyeret koper bututku keluar dari pintu samping villa, siap meninggalkan kemewahan yang sempat kucicipi sesaat. Matahari Doha sedang terik-teriknya, membakar aspal jalanan. Saat melewati pagar taman samping menuju gerbang, langkahku terhenti mendadak. Di sana, di bangku taman favoritnya di bawah pohon kurma hias, duduk Tuan Ibrahim. Dia sendirian, menatap kosong ke arah air mancur kecil yang gemericik. Punggungnya yang biasanya tegap kini terlihat bungkuk dan sangat rapuh. Aku ingin sekali berlari ke sana, bersimpuh di kakinya, mencium tangannya dan memohon ampun sekali lagi atas luka yang kutorehkan. Tapi kakiku terpaku di tanah. Dia tidak menoleh sedikit pun, meski suara roda koperku bergemuruh kasar di atas jalanan batu. Dia tahu aku di sana, aku yakin itu, tapi dia memilih untuk tidak melihat. Pengabaian itu menusuk lebih dalam daripada caci maki Bibi Zahra semalam. Aku menunduk, menahan isak yang mau keluar lagi, lalu memaksakan kaki melangkah pergi, meninggalkan punggung lelaki tua yang kesepian itu, membawa pulang uang tebal dan rasa bersalah yang tak akan pernah habis kubelanjakan seumur hidupku. Deru mesin pesawat mendengung konstan di telingaku, meninabobokan ratusan penumpang lain, tapi mataku tetap nyalang menatap hamparan awan putih di luar jendela kecil itu. Tanganku mendekap tas selempang kumal di pangkuan erat sekali, seolah takut isinya akan menguap jika kulepaskan sedetik saja. Di dalam sana,
Terselip amplop coklat tebal yang menjadi saksi bisu dari sandiwara memalukan yang baru saja kumainkan. Meninggalkan doha yang kering dan berdebu rasanya aneh. Ada kelegaan karena lari dari tatapan menghakimi Bibi Zahra. Tapi ada juga lubang besar yang menganga di dada saat mengingat punggung Tuan Ibrahim yang bungkuk di taman. Aku pulang bukan sebagai pahlawan devisa yang sukses dengan keringat halal, melainkan sebagai pelarian yang membawa uang hasil menjual kebohongan. Awan-awan itu tampak begitu bersih. Sangat kontras dengan hatiku yang terasa keruh. Aku memejamkan mata, mencoba mengusir rasa bersalah yang ternyata adalah bagasi terberat yang tak bisa kutinggalkan di bandara manapun. Udara lembab khas Malang langsung menyergap begitu aku turun dari bus travel, membawa aroma tanah basah dan asap pembakaran sampah yang sangat kurindukan. Di depan gang, sosok kecil itu berdiri menunggu, mengenakan kaos partai yang kebesaran. "Ibu!" teriaknya melengking, lalu berlari menerjangku. Tubuh Bima terasa hangat dan nyata dalam pelukanku. Bau matahari dan keringat anak-anak yang jujur. Tangisku pecah lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang membuncah bisa memeluk satu-satunya alasan aku bertahan hidup. Dia mendongak, matanya berbinar penuh harap menatapku. "Ibu bawa keramiknya? Yang warna biru kayak laut?" Pertanyaan polos itu menusuk hati, tapi aku mengangguk cepat sambil mengusap air mata di pipiku. "Iya, Le. Ibu bawa semuanya. Kita bangun istana kita sekarang." Demi senyum itu, aku rela menelan semua pahitnya dosa yang kubawa pulang. Hari-hari berikutnya adalah kesibukan yang mematikan rasa sakit di kepala. Tukang-tukang mulai bekerja. Suara adukan semen dan ketukan palu menjadi musik baru yang mengisi telingaku dari pagi sampai sore. Aku pergi ke toko bangunan, memilih keramik biru paling cerah yang bisa kutemukan, persis seperti mimpi Bima. Saat aku mengeluarkan lembaran uang rial yang sudah ditukar rupiah dari amplop itu untuk membayar, tanganku sempat berhenti sejenak di atas meja kasir. Uang ini terasa panas di kulitku. Uang ini adalah harga dari air mata orang tua yang tulus. Tapi kemudian aku melihat atap rumahku yang bocor dan dinding yang retak. Aku menepis keraguan itu kasar-kasar. Biarlah dosanya kutanggung sendiri di akhirat nanti. Asalkan anakku bisa tidur nyenyak tanpa takut kejatuhan air hujan lagi malam ini. Aku membayar lunas semuanya. Membeli kenyamanan masa depan dengan sisa-sisa harga diriku. 3 bulan berlalu, dan rumah itu akhirnya berdiri tegak, mentereng di antara rumah-rumah tetangga yang sederhana. Lantainya biru mengilap seperti laut, dindingnya kokoh bercat putih bersih, dan atapnya tidak lagi berlubang. Tetangga-tetangga mulai berbisik di warung sayur, melempar pandangan curiga dan bertanya-tanya dari mana janda sepertiku bisa mendapatkan uang renovasi sebanyak itu dalam waktu singkat. "Pasti simpanan orang sana," desis mereka saat aku lewat. Dulu, kata-kata itu pasti akan membuatku marah. Tapi sekarang aku hanya tersenyum tipis sambil berlalu. Biarkan mereka bicara semau mereka. Mereka tidak tahu rasanya berdiri di tengah pesta mewah dengan gaun sutra sambil menahan rasa malu yang membakar. Mereka tidak tahu rasanya melihat harapan hancur di mata orang baik. Rumah ini adalah bentengku sekarang. Dibangun di atas fondasi pengorbanan yang hanya aku dan Tuhan yang tahu. Sore ini hujan turun lagi. Deras memukul-mukul genteng baru kami, menciptakan irama yang menenangkan. Aku duduk di teras depan, di kursi rotan yang nyaman, memandangi air hujan yang membasahi halaman. Di tanganku ada cangkir mengepul. "Eje!" Aromanya menyeruak tajam, membawa ingatanku melayang sesaat kembali ke villa megah di Doha, ke taman dengan pohon kurma, dan ke senyum Tuan Ibrahim saat pertama kali mencicipi buatanku. Ada nyeri yang menyentak di ulu hati, sebuah rindu dan penyesalan yang mungkin tak akan pernah benar-benar hilang. Tapi kemudian Bima keluar, duduk di sampingku sambil menyeruput susunya, dan bayangan Doha itu perlahan memudar, digantikan oleh realitas hangat di depan mata. Teh ini tidak lagi berbau kemewahan atau kebohongan. Ini berbau rumah. Ini berbau damai yang akhirnya kudapatkan dengan harga mahal. Aku Anissa. Aku pernah menjadi pelayan, pernah menjadi kekasih pura-pura, dan pernah menjadi penipu di mata orang yang kuhormati. Aku pulang dengan membawa luka yang tidak terlihat dan kotak Pandora yang kunci rapat-rapat. Tapi di sini, di rumah berkeramik biru ini,
Aku hanyalah seorang ibu yang melakukan apapun demi anaknya. Luka itu telah menjadi bagian dari kulitku, menebal dan membuatku lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak bangga dengan apa yang kulakukan, tapi aku juga tidak akan membiarkan masa lalu itu menghancurkan masa depanku dan Bima. Ceritaku berakhir di sini, di teras ini. Hidup terus berjalan, dan aku masih berdiri tegak. Terima kasih sudah mendengarkan bagian tergelap dari hidupku tanpa menghakimi. Sekarang, mau kubuatkan secangkir teh jahe hangat untuk kalian? Rumah berkeramik biru itu kini telah berdiri kokoh, menjadi istana bagi anakku, Bima. Namun, di setiap sujud syukurku, bayangan punggung rapuh Tuan Ibrahim di taman itu masih menjadi tamu yang tak diundang. Kisah ini, meski merupakan fiksi yang diangkat dari realita pahit para pejuang devisa, mengajarkan kita satu hal mahal. Uang kompensasi mungkin bisa menambal atap yang bocor, tapi ia tak akan pernah bisa menambal retakan di hati akibat sebuah kebohongan. Terima kasih telah setia mendengarkan pengakuan Anissa sampai detik terakhir. Saya harap ada serpihan hikmah yang bisa kalian bawa pulang hari ini. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar tentang pelajaran apa yang kalian dapatkan. Tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa bertemu lagi di kisah-kisah kehidupan selanjutnya. Sampai jumpa.